Oppo melengkapi jajaran E-series-nya dengan menghadirkan Oppo A96. Apa sih yang ditawarkan oleh Oppo E-series tipe tertinggi ini? Berikut review saya setelah kurang lebih memakai HP ini selama seminggu. Salah satu sektor yang saya sukai dari Oppo E-series di awal tahun 2022 ini adalah desainnya. Tidak terkecuali Oppo A96 ini. Materialnya memang plastik, tapi dia mengadopsi desain Oppo Glow yang kemarin ini sempat menjadi ciri khas Reno series. Material dasarnya memang plastik, dan mungkin feels-nya nggak sepremium di Reno. Tapi feels-nya halus, sama sekali nggak terasa murahan. Terus anti goresan dan bekas sidik jari juga nggak gampang nempel. Warna Starry Black-nya ini juga elegan. Dia memang ada efek seperti kilauan cahaya bintang, tapi baru benar-benar terlihat pas kena cahaya yang terik. Kalau enggak, tampilannya terlihat seperti hitam polos yang elegan. Ini cocok buat yang suka sama warna yang lebih simple. Desain kameranya baru dan terlihat refreshing. Untuk digenggam pun nyaman, karena sisi bodi belakangnya melengkung. Yang menarik, HP ini punya sertifikat IP54. Jadi lebih tenang kalau HP ini kena cipratan air hujan pas lagi di jalan. Pas kena debu pun gampang dibersihkan. Build quality-nya juga diklaim tangguh, karena sudah melalui berbagai tes ketahanan seperti cabut colok USB sebanyak 20.000 kali, dan sebagainya. Desain bagian depannya juga menarik, karena dia memakai punch hole di sisi kiri atas, jadi terlihat modern. Bezelnya tipis dan di bagian dagunya standar. Memang nggak tipis, tapi nggak setebal yang saya bayangkan. Oppo A96 memakai panel IPS beresolusi Full HD+. Kualitas layarnya di mata saya baik. Warnanya itu vivid tapi nggak sampai over. Terus layarnya cerah untuk sebuah panel IPS. Kalau kalian lebih suka warna yang netral, kalian bisa ganti ke mode gentle. Selain itu layarnya juga smooth karena sudah 90Hz. HP ini juga ada sensor EON. Jadi kalau tangan kita lagi kotor, kita masih tetap bisa scroll menggunakan perintah tangan. Yang saya cukup nggak nyangka, speakernya ada 2 buah atau stereo. Jadinya lebih imersif dalam menunjang kegiatan multimedia. Oppo A96 memakai chipset 4G terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680. Ini merupakan upgrade dari Oppo A95 yang memakai Snapdragon 662. Walau konfigurasi CPU-nya terlihat mirip, tapi fabrikasi 680 itu jauh lebih kecil. Jadi performa dan efisiensi dayanya bisa meningkat sekitar 20%. Jadi cukup signifikan ya. Pas saya tes untuk pemakaian standar seperti sosial media, browsing, nonton, itu performanya udah smooth untuk HP kelas menengah. Kerasa improvementnya dibanding Snapdragon 662. Buat multitasking juga lancar, berkat kapasitas RAM 8GB-nya yang besar. Belum lagi ada fitur RAM expansion, yang bisa menambah virtual RAM hingga 5GB. Apalagi ColorOS 11.1 yang dipakainya itu ringan ya. Tapi saya berharap semoga segera dapat update ke ColorOS 12. Yang saya nggak nyangka itu internal storage-nya besar banget, yaitu 256GB, dan masih bisa diekspansi melalui microSD. Cocok nih buat kalian yang berencana beli HP untuk jangka panjang. Cukuplah storage-nya dipakai buat 3-4 tahunan. Terus, yang saya senang juga, HP ini ada NFC yang bisa digunakan untuk top up e-money. Buat main game sebetulnya juga lumayan banget untuk HP kelas menengah. Main MOBA yang populer seperti Mobile Legends udah overkill. Bisa set grafis ultra dan nyalain high frame rate. Jadi grafis baik dan smooth. Wild Rift yang lebih berat juga bisa set rata kanan dengan frame rate tinggi. PUBG Mobile memang settingan grafis belum bisa tinggi. Saya bilang sih ini lebih karena developernya malas buka aja. Soalnya kalau new state, PUBG yang lebih baru dengan grafis yang lebih intens, di settingan light bisa set ke frame rate max atau setara dengan smooth extreme. Kapasitas baterainya besar, yaitu 5000 mAh. Dari pemakaian Snapdragon 680, sudah ketahuan kalau lebih efisien. Jadi pemakaian dayanya lebih hemat. Baterai bisa awet dan bisa diandalkan dalam menunjang aktivitas kita seharian. Untuk pengisian daya sudah mendukung SuperVOOC 33W yang adapternya sudah dikasih di dalam box. Ngecas bisa cepat, dari lowbat ke full cuma butuh waktu sekitar 71 menit. Terus dia juga punya beberapa fitur proteksi. Jadi kalau mau ngecas sambil ditinggal tidur masih aman. Kamera belakang Oppo A96 ada 2 buah. Kamera utamanya beresolusi 50MP dan ada 2MP kamera bokeh. Sayangnya nggak ada kamera ultrawide ya.
Di sini ada mode expert dengan pengaturan manual yang lengkap, termasuk manual fokus. Saya sih suka dengan hasil fotonya. Hasilnya detail dan tajamnya itu nggak sampai berlebihan. Pas saya tes foto 2 kali digital zoomnya juga masih cukup tajam. Warnanya enak dilihat, agak lumayan vivid tapi nggak sampai over. Kontrasnya juga pas menurut saya. Terus, karakternya cenderung warm atau hangat. Dynamic range pastinya lebar. Jadi di situasi pencahayaan yang sangat kontras seperti backlight, area terang dan gelapnya masih terlihat dengan jelas. Dan efek HDR-nya ini terlihat cukup natural. Memang katanya ISP di Snapdragon 680 itu bisa bantu bikin hasil foto jadi lebih bagus. Ada mode 50 megapiksel juga dan di mode ini bisa nyalain HDR-nya juga. Untuk mode portrait, hasilnya juga bagus. Efek bokehnya enak dilihat dan ada fitur bokeh flare portrait juga kalau mau hasil bokeh yang lebih creamy. Ini fitur yang biasanya ada di Oppo Reno series ya. Edge detection-nya juga tergolong cukup rapi. Terus yang saya suka, dynamic range juga bisa tetap lebar pas foto backlight. Dan dia juga ada fitur AI retouching. Terus pas foto di kondisi yang cukup gelap juga masih lumayan banget. Yang menurut saya penting itu warnanya nggak pucat. Walau detail agak sedikit soft dibanding kondisi terang, tapi ada night mode yang bisa membantu mempertajam detail. Kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Hasilnya juga tajam dan baik. Dynamic range lumayan lebar dan ada mode portrait dengan efek bokeh yang enak dilihat juga. Tapi di sini nggak ada mode bokeh flare portrait seperti di kamera belakangnya. Di kamera selfie-nya ini ada fitur AI retouching dengan pengaturan yang banyak. Performa low light kamera selfie-nya juga bisa dibilang lumayan bagus. Apalagi kita bisa pakai night mode-nya juga di kamera depan. Untuk perekaman video baik di kamera depan maupun belakang bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Pas saya tes hasilnya lumayan. Paling kalau rekam sambil jalan agak goyang aja karena nggak ada stabilizer. Kesimpulannya, saya suka dengan apa yang ditawarkan Oppo A96 ini. Fitur-fitur yang dikasih itu lengkap dan menarik. Dari desain cakep yang tahan cipratan dan debu, layar dengan desain punch hole yang sudah smooth, speaker stereo dan ada NFC, Snapdragon 680 yang performanya baik dan sangat efisien di kelasnya, lalu baterai besar dengan charger SuperVOOC yang tetap dikasih di dalam box penjualan, kamera belakang dan depan terbilang bagus untuk Oppo A series, plus RAM dan storage yang sangat besar. Jadi buat kalian yang lagi cari HP all-rounder yang bisa diandalkan dalam jangka waktu yang panjang, HP ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat.